Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitaballahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Pak Edi baca apa Ustaz Nurdin? Ustaz baca gantian ya. Ayo baca. Qala Imam Nawawi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Nawawi wa an Abi Abdurrahman Abdihil ibni Mas'ud qala ka'anni anjuru ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyan minal anbiya'i salawatullahi wa salamuhu alaihim darabahu qaumuhu fa'adamauhu wa huwa yamsahu dama'an wajhihi yaqul Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud berkata, seakan-akan saya masih melihat Rasulullah SAW sewaktu menceritakan salah seorang nabi dari para nabi, semoga salawat Allah atas mereka, ketika nabi itu dipukuli kaumnya sehingga berlumuran darah, dan ia mengusap darah dari wajahnya sambil berdoa, ya Allah ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Ya, Hadis muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari. Wa bisanadinal muttasili al-imami Abi Zakaria Yahya Asy-Syaraf An-Nawawi wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, qala, ia berkata, ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan aku, kata Abdullah bin Mas'ud, seakan-akan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahki, yang menceritakan, nabiyan, seorang nabi, minal anbiya'i, dari para nabi, salawatullahi wasallam, semoga Allah memberikan keselamatan, alaihim, atas mereka, darabahu, yang dipukuli, qaumuhu, oleh kaumnya, fa'adamauhu wa huwa yamsahu, dan mengusap darahnya, an wajhihi wa huwa yaqulu Allahumma ighfirli liqaumi fa innahum la ya'lamun, sambil berdoa, ya Allah ampuni dosa kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui, tidak mengerti. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi malam ini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kajian kita tentang hadis Nabi yang berkaitan dengan
akhlak dan kesabaran Nabi dalam menghadapi kaumnya yang bodoh, yang tidak mengerti. Jadi ada satu Nabi menceritakan satu kaum, satu Nabi yang dipukulin oleh kaumnya sampai berdarah-darah mukanya, sampai mengusap mukanya. Tapi sebenarnya yang Nabi ceritakan ini ya Nabi sendiri, karena Nabi ngalamin sendiri. Jadi Nabi pernah ngalamin mukanya sampai berdarah-darah, ditimpukin batu oleh umatnya, yaitu terjadi peristiwanya di Thaif. Jadi Thaif itu satu kota di antara kota yang populer, Makkah, Madinah, Thaif. Nah, di Thaif itu daerahnya sejuk, udaranya sejuk. Orang-orang haji dan umroh nih yang tahun-tahun ini nih kayaknya pada ziarah ke Thaif. Naik apa tuh? Kereta gantung. Pada naik kereta gantung. Saya belum sempet, waktu itu nggak ada ziarah ke Thaif. Insya Allah kalau nggak ada halangan 2024 bulan November saya berangkat umroh bersama istri dan juga jamaah. Dari sini ada beberapa orang yang mau berangkat, di antaranya Bang Mamat sama istrinya, terus Pak Sugi sama istrinya. Itu juga kalau ada duitnya saya, iya kalau ada yang ngajak, kalau enggak ya enggak berangkat. Doain aja ya. Iya Pak Sugi juga ya, kalau ada yang bayarin gitu. Ini mas cuma niat aja ya Pak RT ya. Amin ya, amin ya. Doanya mustajab. Ini kan taman sorga ini, doanya pasti dikabulin sama Allah. Iya Bu. Ibu-ibu niat nih mau berangkat, insya Allah. Nanti bareng ya Bu ya kita ya. Amin, semuanya bareng ya. Nah, yang di luar tuh jangan ketinggalan, yang di luar tuh berangkat. Tinggal jalan aja kita mah sebenarnya. Jadi di Thaif, jadi sebelum Isra Mi'raj, Nabi itu ke Thaif kalau nggak salah, didampingi oleh maulanya, pembantunya namanya Zaid bin Harisah. Nabi di Thaif itu dakwah selama kurang lebih 10 hari. Ternyata di sono bukan diterima dengan baik oleh orang-orang Thaif, tapi justru Nabi ditolak dakwanya, bahkan sampai Nabi ditimpukin batu sampai berdarah-darah Nabi. Ya Allah, tuh perjuangan dakwahnya Nabi Bu, Pak. Kalau sekarang mah kita enak Ustadz, iya kan, dakwah datang langsung disediain larutan, iya kan? Ada minumannya, kopi, teh, ada larutan. Saya lihat apa aja disiapin, semangka tuh ya, semangka lagi viral tuh semangka tuh ya kan, semangka. Kita enak nih, Masya Allah. Ada tes robotnya Bang Hasan disiapin nih, Masya Allah. Ini katanya buat stamina nih Pak Samsudin, tes robot ningkatin stamina. Tuh enak sekarang mah orang dakwah datang disambut pakai rabana, pakai hadroh. Nabi disambut pakai batu, disambit, bukan disambut, disambit Nabi. Ya Allah, tuh dakwahnya berdarah-darah. Nabi berdarah-darah. Kemudian apakah Nabi marah? Apakah Nabi dendam? Apakah Nabi benci dengan umatnya yang menimpukin beliau? Enggak. Itulah luar biasanya Nabi, itulah kesabaran Nabi yang luar biasa. Nabi nggak marah, Nabi nggak dendam. Apa yang beliau lakukan? Beliau berdoa kepada Allah, Allahumma gfirli, ya Allah ampuni dosa-dosa umatku. Jadi dia didoain sama Nabi,
ditimpukin batu, yang nimpuk didoain sama Nabi. Masya Allah, akhlaknya luar biasa ya. Fa innahum la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka nggak ngerti, mereka nggak paham, mereka belum sampai. Tuh, itulah akhlaknya Nabi dalam menghadapi umatnya yang nggak ngerti, yang bodoh. Tuh. Lalu apa yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini? Yang pertama, tentang kesabaran Nabi ketika beliau berdakwah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, manusia yang paling sabar adalah para nabi dan para rasul. Kenapa? Karena paling berat ujiannya itu para nabi dan para rasul. Dari seluruh manusia yang Allah ciptakan, semuanya punya sifat sabar. Sama kita punya sifat sabar, tapi beda-beda. Ada yang sabarnya lemah, ada yang kuat. Yang sabarnya kuat dari seluruh manusia itu yakni para ulama, para kiai, para orang-orang soleh, itu sabarnya luar biasa. Tapi kesabaran para ulama itu masih kalah dengan kesabaran siapa? Kesabaran para nabi. Tuh, para nabi yang jumlahnya 124.000 nabi. Nah, nabi-nabi kesabarannya masih kalah dengan siapa? Kesabaran para rasul, 315 rasul. Dari 315 rasul itu kesabarannya masih kalah lagi, masih ada yang lebih sabar. Siapa mereka? 25 nabi dan rasul. Tuh. Nah, dari 25 nabi dan rasul itu kesabarannya ada yang paling luar biasa, yang diseleksi oleh, yaitu jumlahnya ada 5 yang disebut dengan ulul azmi. Nabi apa aja? Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa ya, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Ini nih super nih, kesabarannya udah spesial, nggak ada yang nandingin nih. Tapi dari 5 ini nih kesabarannya, keikhlasannya, masih ada satu yang paling terbaik kesabarannya, paling luar biasa, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, Nabi Muhammad tuh paling sabar. Manusia yang paling sabar di dunia adalah Nabi Muhammad. Coba Nabi Muhammad, bayangkan lagi sholat, dilemparin kotoran onta. Tuh, lagi sholat dilemparin kotoran onta. Ya Allah, coba kalau kita lagi sholat di Nurul Huda, ada yang ngelemparin kotoran tai ayam umpamanya, ya kan? Marah kita, luar biasa tuh. Udah kita unyeng-unyeng, ya kan? Lu PA ya, orang lagi sholat. Nah, tapi Nabi enggak, Nabi sabar, Nabi sabar, Nabi enggak marah. Gimana itu ya hatinya ya? Sebersih apa beliau, luar biasa. Terus Nabi dikatain tukang sihir, sabar Nabi. Terus Nabi diludahin kalau mau sholat, jalan ke masjid diludahin. Besok lewat situ lagi diludahin lagi. Besok lewat situ lagi diludahin lagi. Besok lewat situ lagi nggak ada yang ngeludahin. Kemana Nabi nyari? Akhirnya ditanya-tanya, orangnya sedang sakit. Maka Nabi sendiri yang pertama kali menjenguk orang yang ngeludahin Nabi, sampai orang itu kemudian masuk Islam. Begitu indahnya akhlak Rasulullah. Rasulullah nggak marah, maka beliau sendiri tuh, orang kalau udah sifatnya nggak ada dendam, maka Masya Allah, itu adalah sifatnya Nabi Muhammad. Kayaknya kita nggak perlu dendam sama orang. Ada orang yang ngatain kita, ada kita ke musola, ke masjid, berangkat nggak ada yang ngeludahin, besok nggak ada yang ngeludahin. Kadang-kadang kita nggak ada yang ngeludahin aja nggak ke musola. Iya, nggak ada yang ngeludahin, nggak ada yang ngomelin, nggak ke musola. Nabi mah dilemparin kotoran onta, diludahin Nabi, tapi tetap Nabi ke musola gitu. Masya Allah, akhlaknya Nabi. Yang kedua, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah Nabi orangnya pemaaf, Nabi orangnya lapang dada,
enggak gampang marah, Nabi enggak ngeladen orang bodoh. Kalau dia marah sama kita nih, orang bodoh, orang nggak ngerti, orang nggak paham, marah-marah sama kita, kita paham, kita mah udah ngerti, marah-marah mah nggak boleh. Lalu kita sabar, maka kita beda sama dia. Tapi kalau dia marah-marah sama kita, dia caci maki kita, kita balik caci maki dia, kita balik marah-marah sama dia, maka kita sama nggak sama dia? Sama-sama orang bodoh. Makanya jangan mau dikatakan orang bodoh. Jadi sabar aja. Dan kalaupun kita dicaci maki orang, kita dihina orang, kita digosipin orang, itu juga sebenarnya nggak ada pengaruh apa-apa buat kita, nggak bisa menimbulkan efek apa-apa. Nggak ada setelah kita dihina lalu kita gatel-gatel, enggak. Habis dihina orang, dicaci maki orang, pada bisulan kita, ya kan? Enggak ada. Maka jangan terpengaruh. Tuh kayak contohnya nih, orang yang nggak terpengaruh, biarin aja orang mau ngomong apa kek, orang mau marah-marah kek, jangan, maafin, jangan dendam. Hati kita harus luas seperti samudra, hati kita harus lapang. Alam nasroh laka sodro. Bukankah aku telah melapangkan dadamu Muhammad? Nabi Muhammad dadanya lapang. Makanya orang jangan sempit hatinya. Baru digosipin aja udah marah. Saya aja digosipin di tempat saya, Pak Ustadz katanya kawin lagi loh. Wah, saya emang biasa aja, nggak marah. Iya, nggak marah, yang marah sama istri saya. Ya tuh. Udah. Justru kalau kita dicaci maki orang, kita dihina orang, itu sebenarnya kita sedang diuji oleh Allah kesabaran kita. Bisa jadi Allah akan mengangkat derajat kita, ya Bu ya. Allah akan mengangkat kemuliaan kita. Banyak loh kisahnya, orang sabar ujian, kemudian dia sabar, nggak lama diangkat sama Allah derajatnya. Banyak ceritanya tuh, sabar tuh. Ada ceritanya kisah almarhum Habib Munjir. Ada preman marah-marah, orang pengajian dilarang, orang ngaji nggak boleh. Akhirnya sama Habib Munjir didatengin, kemudian ditemuin, kemudian cium tangan Habib Munjir sama preman itu. Preman kaget, baru kali ini katanya sejak gurijek, tau nggak sejak gurijek, seumur umur baru kali ini katanya ada Habib cium tangan sama gua, padahal gua preman banyak dosa. Akhirnya sejak kejadian itu preman itu jadi baik, akhirnya ikut ngaji tuh. Jadi kita harus lapang dada, nggak boleh marah tuh. Ada lagi kisah seorang ulama, ada yang lagi pada nyanyi dangdut, lagi pada joget cewek sama cowok. Sebenarnya mah nyanyi mah nggak apa-apa ya Bu ya, nyanyi di rumah mah nggak apa-apa, sama suami nggak apa-apa gitu di rumah. Tapi jangan di luar. Kalau di luar kan kadang-kadang nggak campur itu perempuan sama laki-laki. Di rumah mah boleh karaokean sama berdua sama istri. Atau yang jadi masalah kan yang haramnya itu gabungnya, nyampurnya itu antara yang bukan muhrimnya di situ. Udah gitu nyawer. Nah itu. Oh iya, padahal itu duit sebenarnya buat beli gas besok, disawer. Iya, buat bayar listrik, kontrakan ditagih mulu sama Pak Haji. Disawer. Itu masalahnya. Nah, boleh aja nyanyi mah nggak apa-apa. Pak Edi tuh nyanyi, saya nyanyi. Tapi jangan ada perempuan yang bukan muhrimnya, itu yang nggak boleh. Nah, lagi nyanyi ada ulama lewat. Nah, kata muridnya, ya Syekh, itu orang lagi pada berbuat maksiat, doain biar pada mati. Katanya tuh, kata anak buahnya. Tapi sama syekhnya, sama kiainya nggak didoain keburukan, tapi doanya kayak Nabi. Apa doanya? Ya Allah, Allahumma farrihum fil akhirah kama farrihum fid dunia. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan dia di akhirat nanti. Tuh, didoain
biar pada bahagia tuh, yang pada nyanyi dangdut, biar pada bahagia di akhirat sebagaimana dia pada bahagia tuh ketawa-ketawa di dunia. Didoain tuh, masya Allah, nggak marah Pak Kiainya, nggak marah tuh ya. Itulah akhlaknya Rasulullah ya. Nah, yang ketiga yang bisa kita ambil daripada Rasulullah, kita nggak boleh dendam sama orang. Kalau kita punya sifat dendam, Nabi Muhammad dilemparin batu pada berdarah-darah, tapi Nabi nggak dendam. Bahkan ditawarin sama malaikat Jibril, ya Rasul, hancurin aja tuh Taif, ini gunung nih, ditebalikin aja ke orang-orang Taif biar pada mati, biar pada mampus semuanya. Tapi Nabi, jangan Jibril, aku masih mengharapkan, biarin orang tuanya pada nggak mau ngaji, biarin orang tuanya nggak mau pada ikut, insya Allah mungkin nanti anak keturunannya yang mau pada ngaji tuh. Jadi orang sabar itu visinya ke depan. Jadi Rasulullah ngeliatnya ke depan, biar ntar nih anak-anaknya, biar bapaknya nggak mau pada ngaji di rumah mulu nonton TV, ntar anak-anaknya kali aja nanti pada ikut ngaji tuh kayak anak-anak kecil lu banyak banget nih. Bapaknya mana bapaknya? Di rumah ya? Di rumah. Salam ya sama Pak Ustadz ya, suruh kemari makan soto. Pak ngaji ya Pak gitu ya. Mana yang anak yatim, jangan-jangan pada nih bapaknya pada nggak ada tuh. Jangan dendam. Kalau kita punya sifat dendam, sama aja kita nyimpen beban di hati kita. Jadi akhirnya kita tidurnya nggak nyenyak, makan juga mikirin orang, dendam tuh ya. Kalau punya sifat dendam nggak enak hidup, nggak bahagia. Makanya dalam Quran yang Allah perintahkan bukan minta maaf, tetapi memaafkan. Nggak ada perintah minta maaf, yang ada adalah memaafkan. Itulah tanda-tanda orang yang takwa. Orang takwa itu yang pertama, dia punya sifat wal kaziminal ghaizo, yang mampu menahan emosinya. Jadi sabar. Orang takwa itu cirinya sabar. Sabar. Dia sebenarnya bisa emosi, tapi dia tahan. Dia benar-benar tahan. Pahit memang, tapi dia tahan. Itu orang sabar. Yang kedua, tingkat kedua setelah menahan emosi, wal afina anin nas. Nah ini orang yang hatinya selalu memaafkan manusia. Orang salah sama dia, dia maafin. Orang yang menghina dia, dia maafin. Orang yang memfitnah dia maafin. Tuh, orang yang takwa, hatinya itu benar-benar bisa maafkan. Makanya kan di dalam agama itu kata-kata maafkan banyak tuh. Saya lihat ada kata taubat, ada afa, ada gofaro, menghapus, ada kafaro, menutup. Tuh, itu sama tuh, kita saling memaafkan. Baru tiga yang paling tinggi, wal afina aninas wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu orang yang berbuat baik. Tuh, menahan amarah dia bisa, dia maafin kesalahan orang. Yang ketiga, dia selalu berbuat baik buat anak yatim, buat pengajian, acara maulid sebagainya. Masya Allah. Itulah ciri orang yang takwa. Tuh, ya, mudah-mudahan kita jadi orang takwa ya Bu ya. Ya, jangan suka marah-marah ya Bu ya. Nah, doain aja, kalau anak bandel doain, bacain Fatihah. Kita udah nyerah tuh anak susah, udah bacain Fatihah aja sama Allah, minta mudah-mudahan dikasih petunjuk hidayah, gitu aja. Selanjutnya apa yang bisa kita ambil lagi pelajaran dari hadis ini? Tidak lain adalah bahwasanya kita harus meneladani akhlak daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kalau memang dihina dicaci, beliau mendoakan orang yang menghinanya. Begitu. Orang tuh sebenarnya dia nggak tahu kita. Kalau dia tahu juga dia nggak menghina kita, Bu. Kalau dia tahu, banyakan kan sebenarnya yang memfitnah kita, yang caci maki kita, yang ngegosipin kita, sebenarnya nggak tahu kita. Tapi kalau kita, dia nggak ngegosipin kita, begitu. Kayak saya umpamanya, ada yang bilang, Ustadz Mul kalau diundang suka nggak datang.
acara-acara diundang nggak datang. Dia nggak tahu saya di rumah lagi meriang. Ya kan, dia nggak tahu bagaimana kita lagi meriang, lagi kekuruban, lagi dikerokin. Dia Mulyani dia maunya amplopnya yang tebal. Aduh, dia nggak tahu kali emang iya. Ya, jangan ngomongin amplop ya Bu, nggak boleh. Iya, jangan. Saya benci sama orang yang suka ngomongin amplop. Makanya saya kalau dapat amplop saya robek-robek. Saking bencinya tuh saya sama amplop. Iya, saya robek amplopnya. Tuh. Enggak Bu, insya Allah kalau sehat panjang umur tanya Pak Edi manapun RT Mail tuh tanya Ustaz ada waktu, kalau ada waktu siap begitu tuh ya. Jadi orang yang menghina kita, caci maki, sebenarnya yang suuzon nama kita nih, buruk sangka, dia nggak tahu kita. Kalau dia udah tahu kita ya, makanya kita nih umpamanya kita punya orang tua nih sakit nih, anaknya banyak, terus yang nengokin kita mulu. Saudara-saudara kita yang lain nggak pada nengokin, nggak pada ngurusin orang tua, kita nggak usah marah, jangan, malah nanti beban, dendam kita, ngabisin waktu kita marah-marah sama saudara kita. Kenapa dia pada nggak mau ngurusin orang tuanya? Karena dia nggak tahu bagaimana keutamaan mengurus orang tua. Kalau dia tahu pahalanya ngurus orang tua itu begitu besar, dia pasti akan ngurusin orang tua. Ya Pak ya? Iya, jadi nggak usah marah, dia belum sampai ilmunya, dia belum paham. Kalau dia udah paham juga, orang tua mah melebihi wali. Kita nih nemu 1000 wali, ulama yang paling hebat, masih kalah keutamaannya dengan orang tua kita tuh. Tapi banyak anak-anak yang nggak mau nengokin, nggak mau ngelayanin orang tua. Kenapa? Karena dia nggak tahu keutamaannya tuh. Kita doain aja ya, biar dia pada sadar, jadi orang tuanya diurusin tuh. Nah, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, Ustaz Nur, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'idin wa Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslimu min nasabin wala wasabi wala hammi wala hajani wala ajani wala gammi hatta sawqatu yushaquha illa kafarallahu biha min khotoyah. Muttafaqun alaih. Dari Abu Sa'id bin Sa'id dan Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim yang tertimpa kecelakaan, penyakit, kegundahan, kesedihan, kesakitan maupun duka cita sampai duri pun yang menusuknya, niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya. Hadis muttafaqun alaih, riwayat Al-Bukhari wal Muslim. Wa ana Abi Sa'idin wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, ma yusibul muslim, tidaklah menimpa, yusibu al muslima, yaitu orang-orang muslim. Ini kita semuanya nih. Nah, orang wala so min nasobin wala soabin, kesedihan, terus kedukaan, wala hamin wala hazanin, sedih, musibah, kecelakaan, wala azanin, penyakit, wala gomin, dan semuanya. Kemudian dia bersabar, illa kafarallahu biha min khotoya, melainkan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Sekedar sekalipun, kata Nabi, kita ketusuk duri di jalan, tusuk duri sedikit, kaki kita kena tusuk duri, kemudian kita sabar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kecil kita. Alhamdulillah. Tuh, sabar kuncinya. Kalau orang sabar nih sakit, dia sabar, maka dihapus dosa-dosanya Allah, rontok itu dosanya semuanya tuh, kalau dia sabar menghadapi penyakitnya. Tapi kalau dia ngeluh, dia nggak nerima, dia marah-marah ketika dikasih sakit oleh Allah, maka nggak dapat pahala nggak dapat, dosa nggak diampuni nama Allah. Sayang tuh. Makanya kalau kita sakit, nah ini yang kena musibah seperti siapa sekarang, saudara-saudara kita sekarang yang ada di Palestina, ya Allah. Tiap hari
kita menyaksikan video-video, tiap hari di YouTube, di TV kita menyaksikan berita-berita yang menyayat dan mengiris-ngiris hati kita. Kayaknya udah nggak masuk logika kita. Kita seakan-akan berada di alam apa gitu, menyaksikan ada manusia, ada satu bangsa yang begitu kejinya seperti Bani Israel, orang Israel itu, laknatullah alaih, semoga Allah meridhoinya, amin. Coba bayangkan, yang mereka bunuh bukannya pejuang Hamas, tapi yang mereka bunuh anak-anak kecil nih, kayak begini nih, dibom dari atas. Ya Allah, tuh bayangin, udah nggak ada punya hati sama sekali orang-orang Israel tuh. Yang dibom itu orang-orang nggak berdosa. Harusnya kalau dia berurusan sama perang sama Hamas dong, jangan penduduk yang nggak berdosa yang dibunuh. Itu kan namanya banci, betul Bu? Yuk, perempuan itu penakut, harusnya lawan Hamas kalau berani. Tuh orang Israel yang dibunuh adalah anak-anak kecil, orang-orang tua yang nggak berdosa. Itulah kekejaman, kekejian bangsa Israel tuh. Nah, kita ini saudara-saudaranya sesama muslim harusnya punya keprihatinan, punya kesedihan yang mendalam. Walaupun sebenarnya kita nggak bisa berbuat apa-apa ya Bu ya, nggak bisa, paling doa saja. Ini kisahnya kayak kisahnya semut Nabi Ibrahim. Jadi dulu Nabi Ibrahim mau dibakar sama Raja Namrud, semut-semut pada ngumpulin air, pada nyari air. Air dicari buat nyiram apinya Raja Namrud. Apa kata binatang yang lain? Woi semut, buat apaan? Ente mah kecil. Air yang dibawa nggak bakalan bisa matiin api, madamin api. Semut, coba telepon pemadam gitu. Kata semut apa? Enggak apa-apa, walaupun saya bawa air sedikit, walaupun nggak bisa memadamkan, walaupun nggak ada efeknya sama sekali, nggak ada manfaatnya, tapi ini menegaskan bahwa saya berada di pihak Ibrahim. Tuh, artinya apa? Kita walaupun kita nggak ngasih buat Palestina, nggak bisa berjihad di sana, kita harusnya menegaskan diri kita sebagai muslim, kita adalah saudara mereka gitu. Innamal mu'minuna ikhwatun, sungguhnya orang mukmin tuh pakai nunnya nun taukid tuh. Allah menggunakan nun taukid untuk penegasan kekuatan. Hanya saja sesungguhnya orang-orang muslim adalah bersaudara. Ikatan akidah, ikatan Islam, keimanan lebih kuat daripada ikatan darah. Maka sebenarnya hubungan kita dengan saudara kita di Palestina itu lebih kuat daripada hubungan kita sama abang kita, sama adik kita. Tuh, itu saudara kita. Dan kata-kata ukhwah itu maknanya sebenarnya awalnya bukan persaudaraan, tapi maknanya adalah perhatian. Jadi inti dari persaudaraan itu adalah perhatian. Jadi saudara itu menuntut adanya saling perhatian. Kalau saudara sama saudara nggak punya perhatian, itu namanya bukan saudara. Tiap lebaran kita ke rumahnya, anaknya nyunatin, kita begadangin, ya kan? Anaknya sakit, kita yang nolong bawa ke rumah sakit. Giliran kita ada masalah, ada hajat, dia nggak pernah ke rumah kita. Itu namanya bukan saudara. Walaupun sekandung, secara bahasa begitu. Jadi persaudaraan itu menuntut adanya perhatian. Apalagi Palestina itu punya ikatan batin sama kita. Palestina itu kota yang suci, kota yang penuh dengan keberkahan. Di sana ada masjid namanya Masjid Al-Aqsa, masjid tempat Nabi berangkat Isra dan Mi'raj. Masya Allah. Dan Palestina juga negerinya para nabi dan rasul. Banyak para nabi dan rasul yang dilahirkan, yang diutus oleh Allah di negeri Palestina. Tuh, contohnya Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Itu semuanya para nabi diutusnya dari Palestina, di negeri Arab. Tuh, negerinya nabi. Udah begitu banyak ulama-ulama besar
yang lahir di negeri Palestina? Banyak. Di antaranya ulama besar yang lahir di Palestina, Malik bin Dinar, ulama tasawuf. Ada Sofwan bin Sauri. Terus Imam Syafi'i lahirnya di Palestina. Imam Syafi'i, imam kita, lahirnya di Palestina. Nah, jadi harusnya kita sebagai muslim punya keprihatinan, punya perhatian untuk berjihad, walaupun secara jihad perang kita nggak bisa, ada jihad-jihad yang lain. Caranya apa? Dengan mengumpulkan dana sedikit-sedikit ya Bu ya. Tempo hari kayaknya si Miko ngumpulin tuh, ya kan, Bu Ida pada ngumpulin. Nah kalau ada orang minta buat, kasih Bu kalau buat Palestina, kita ngumpulin. Boleh nanti Pak Edi diadain lagi, kita buat Palestina. Itu bentuk kepedulian kita sesama saudara. Yang kedua, kalau terus kita boikot produk-produk Israel dan sekutunya Amerika, biar dia pada modar, biar dia pada miskin secara finansial. Kalau dia miskin, dia nggak bisa beli bom buat ngebunuh anak-anak Palestina. Mereka punya ngebom, kenapa? Karena mereka punya duit buat beli senjata. Makanya kita boikot, jangan pakai produk dari Amerika dan Israel Bu. Contohnya apa? Aqua tuh ya, Aqua sekarang udah sepi tuh. Tadi saya lewat agen udah sepi tuh Pak Hasnan. Banyakan yang pada beli bukan Aqua. Di tempat saya mah dari dulu udah nggak diboikot, udah nggak ada yang pakai Aqua, pakainya air biru. Iya, ngeboket Israel boikot Pak? Enggak, emang nggak punya duit. Mahal Aqua katanya, air biru 9.000 ya, sama rasanya, cuma brandnya doang. Itu saya minum air yang 2.000, merek apa tuh, red, saya minum, saya bandingin sama Aqua, sama, cuma mereknya doang mahal, rasanya mah sama Bu, malah enakan air biru sama Aqua. Terus apalagi banyak ya, jangan sering makan di McD. Itu tetangga saya sampai sekarang nggak pernah makan di McD. Iya. Nih RT jarang nih RT makan KFC, nah, jangan. Makanya anak saya, ayo KFC, nggak usah, kita lewat aja. Israel, Amerika, saya bilang gitu. Nggak punya duit kali ya, emang begitu. Jalan lagi, iya. Ntar kita beli Hisana mah Muslim, dia mah ngasih buat anak yatim ada, buat puasa ada. Tuh, apalagi kecap Bango Bu, nah itu tuh Israel tuh, Denko, jangan pakai Denko, udah ganti yang lain. Ya banyak tuh ya, boikot Bu. Kalau semuanya kita kompak boikot, dia miskin ntar, dia miskin. Kalau udah miskin, Israel miskin, bangkrut, udah nggak bisa dia perang. Jadi begitu ya Pak ya. Jadi apa yang kita hadap, kalau kita sabar, terus kita juga berdoa, mudah-mudahan saudara kita di Palestina selalu diberikan keselamatan oleh Allah. Mudah-mudahan mereka dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkahnya negeri para nabi dan para rasul. Mudah-mudahan Allah akan menurunkan pertolongannya buat saudara-saudara kita di sana. Amin. Allah ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat kami sampaikan, ada manfaatnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin.